Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Vanessa Ardani. Saya perwakilan dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Fani Rizky, Hausa Tirani, dan Ilma Ayunda. Materi yang akan kami bahas ialah, bahayakah tinggal menetap di daerah sekitar Sutet? Pertama-tama, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga tugas ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Selain bertujuan untuk memenuhi tugas Bu Eni pada mata pelajaran fisika pada bab gelombang elektromagnetik, makalah ini juga menjelaskan materi bahayakah tinggal menetap di daerah sekitar Sutet. Ucapan terima kasih kami berikan kepada sumber-sumber yang telah memberikan masukan yang bermanfaat sehingga makalah ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam makalah ini yang dikatakan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perkembangan makalah ini selanjutnya. Baiklah, saya tidak ingin berlama-lama. Di sini saya akan menjelaskan dua bab. Bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian bab kedua, kajian pustaka yang akan mengkaji materi tentang kecemasan, mulai dari pengertian, etiologi, gejala klinis, dan penata laksanaan. Kemudian yang terakhir, hipotesis dari pembahasan yang sudah saya jelaskan. Rencana pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui industrialisasi sudah sepatutnya didukung oleh semua pihak. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa semua kegiatan industri membutuhkan tenaga listrik yang cukup memadai. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melakukan pembangunan pembangkit tenaga listrik berskala besar sebagai jaringan untuk transmisi listrik melalui udara yang dikenal dengan saluran udara tegangan tinggi atau SUTT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. SUTET merupakan saluran untuk menyalurkan tenaga listrik pada sistem tegangan ekstra tinggi 500 kV yang terdiri atas konduktor yang direntangkan dari tiang ke tiang dan isolator-isolator sebagai penahannya. Namun, berulang kali kami mendengar dan melihat protes pembangunan SUTET dilakukan berbagai kalangan masyarakat, terutama yang wilayahnya terkena lintasan jalur SUTET. Mulanya, protes dipicu oleh nilai ganti rugi terhadap tanah yang dirasa tidak sesuai. Namun, protes kemudian berkembang ke arah kesehatan. Hal tersebut memungkinkan untuk dapat menyebabkan kecemasan pada penduduk yang tinggal di sekitar SUTET. Ditambah lagi oleh adanya kekurangan pengetahuan yang dimiliki oleh penduduk di daerah tersebut. Kecemasan atau anxiety adalah keadaan suasana perasaan awal yang ditandai oleh gejala-gejala jasmania seperti ketegangan fisik dan kekhawatiran tentang masa depan. Pada manusia, kecemasan bisa jadi berupa perasaan gelisah yang bersifat subjektif, maupun respon fisiologis tertentu. Kemudian rumusan masalahnya ialah, apakah terdapat kecemasan serta gangguan kesehatan pada penduduk yang tinggal di daerah sekitar SUTET? Dan tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui terdapatnya pengaruh bahaya pada penduduk yang tinggal di daerah sekitar SUTET. Dengan manfaat penelitian yang pertama, untuk menambah pengetahuan tentang bahaya tinggal menetap di daerah sekitar SUTET dan pengaruh paparan radiasi gelombang elektromagnetik SUTET terhadap kecemasan. Selain itu, dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan pemerintah terkait dengan pencegahan dan penata laksanaan bahaya menempati daerah sekitar SUTET, sehingga kepentingan masyarakat dan pemerintah dapat membawa hasil yang optimal terkait masalah SUTET. Selanjutnya, bab kedua, kajian pustaka yang akan membahas mengenai kecemasan, mulai dari pengertian, etiologi, gejala klinis, dan penata laksanaan. Yang pertama, pengertian dari kecemasan.
Kecemasan adalah reaksi atas situasi yang dianggap berbahaya. Penyebab kecemasan sulit diperkirakan dengan tepat. Hal ini disebabkan oleh adanya sifat subjektif dari kecemasan, yaitu kejadian yang sama belum tentu sama pula oleh setiap orang. Yang kedua, etiologi. Menurut Kartini, pada tahun 2002, kecemasan timbul dari rangsangan-rangsangan sebagai berikut. Yang pertama, ketakutan yang terus-menerus disebabkan oleh kesusahan dan kegagalan yang bertubi-tubi. Yang kedua, represi terhadap macam-macam masalah emosional. Dan yang terakhir, kecenderungan harga diri yang terhalang. Kemudian, gejala klinis dari kecemasan yaitu lebih berupa kelompok ketegangan motorik seperti gemetar, tegangan nyeri, letih, kelopak mata bergetar, kening berkerut, gelisah, tidak dapat diam, dan mudah kaget. Selanjutnya, penata laksanaan atau treatment dari kecemasan secara garis besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, menemukan sumber dari macam-macam ketakutan, kesusahan, dan kegagalannya. Dan yang terakhir, memberikan jalan adjustment yang sehat serta memupuk kemauan dan motivasi agar orang yang bersangkutan berani memecahkan kesulitannya. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan, sebenarnya yang berbahaya adalah medan magnet dari sutet, bukan dampak dari kekuatan medan listriknya. Selama ini, medan listrik hanya menimbulkan efek fisik yang berupa suhu panas. Namun, medan magnet menyebabkan efek yang lebih signifikan, yaitu dampak pada segi medis dan gangguan psikis. Nah, setelah itu kita dapat menemukan hipotesisnya nih, yaitu terdapat perbedaan kecemasan antara penduduk yang tinggal di daerah yang terpapar gelombang elektromagnetik saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET, dan yang tidak tinggal di daerah yang terpapar gelombang elektromagnetik dari SUTET. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan cross-seksional, yaitu peneliti mempelajari hubungan antara variabel bebas, faktor resiko, dan variabel tergantung, efek, yang diobservasi hanya sekali pada saat yang sama. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Jalan Kampung Cibening RT 0603, Kota Bekasi 2, Menteng Jambuka, nomor 8-20, RT 03 atau RW 03, Jawa Barat. Subjek penelitian. Penelitian ini mengambil subjek sebanyak 30 orang penduduk dan mempunyai 1. Kriteria inklusi. Tinggal di daerah yang terpapar gelombang elektromagnetik atau dalam radius 15 meter dan menara SUTET. 2. Kriteria eksklusi. Tinggal di luar daerah yang terpapar gelombang elektromagnetik atau di luar radius 15 meter dari menara SUTET dan tidak dalam keadaan-keadaan lain yang dapat menyebabkan kecemasan, yaitu 14-15 kematian mendadak anggota keluarga, perpisahan atau perceraian, sakit kronis, serta masalah-masalah dalam kehidupan, keluarga, dan lingkungan sosial. Jumlah subjek penelitian tersebut adalah 30 orang yang diambil secara random. Kelompok kontrol yaitu penduduk yang tinggal di daerah yang tidak terpapar gelombang elektromagnetik atau di luar radius 15 meter dari menara SUTET, sejumlah 30 orang. 3. Teknik sampling. Penelitian ini mengambil sampel dengan cara purposif area random sampling, yaitu cara pengambilan sampel yang digunakan bila mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata dalam tingkatan tersebut dapat
dilakukan bila anggota populasi dianggap sejenis serta mengambil wakil dari daerah atau wilayah geografis yang ada. Rancangan penelitian. Penelitian ini mengambil sampel dengan cara purposive area random sampling, yaitu cara pengambilan sampel yang digunakan bila mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Cara pengambilan 16 sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata dalam tingkatan tersebut dan dilakukan bila anggota populasi dianggap sejenis serta mengambil wakil dari daerah atau wilayah geografis yang ada. Bab 4 penutup. 4.1 kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat diambil simpulan bahwa penduduk yang terpapar gelombang elektromagnetik sutet yang tinggal dalam radius 15 meter dari poros utama sutet lebih cemas dan lebih terganggu kesehatannya daripada penduduk yang tidak terpapar gelombang elektromagnetik dari sutet atau yang tinggal di luar radius 15 meter dari poros utama sutet. 4.2 Saran. Sebaiknya atau hendaknya warga memilih tempat tinggal yang berjarak lebih dari radius 15 meter dari poros utama menara sutet. 2. Bagi penduduk yang tinggal di bawah sutet, hendaknya lebih waspada dan perlu melakukan langkah-langkah guna meminimalisasikan pengaruh sutet. Langkah-langkah tersebut antara lain: A. Mengusahakan agar atap-atap rumah berlangit atau mempunyai plafon. B. Apabila atap rumah tersebut dari logam atau seng yang berfungsi sebagai penghantar listrik, sebaiknya dilakukan grounding. C. Apabila atap rumah tidak berbahan logam, misalnya antara lain genting, asbes, atau sirap, usahakan untuk tidak menggunakan untuk meletakkan bahan logam seperti antena TV atau talang seng. D. Semua benda logam misalnya kawat jemuran, mobil, sepeda, motor yang berada di bawah sutet sebaiknya dialirkan ke rumah agar netral kembali. E. Apabila terdapat saluran interkom, sedapat mungkin dijauhkan dari sutet. F. Sebaiknya membuat jemuran yang atasnya bebas sama sekali dari pepohonan. Hendaknya jemuran dibuat dari kayu, bambu, tali plastik, dan bukan dari kawat maupun tiang besi. G. Disarankan sebanyak mungkin menanam pohon di lahan kosong sekitar rumah. Puncak pohon berjarak minimum 15 meter dari kabel sutet terendah. H. Sebaiknya tidak berada di luar rumah di bawah sutet, terutama pada malam hari. Pada saat itu, arus yang mengaliri kawat penghantar sutet lebih tinggi daripada di siang hari. Ketiga, bagi pihak-pihak yang terkait hendaknya lebih mewaspadai potensi gangguan radiasi gangguan sutet. Diharapkan diadakan mediasi antara pihak PLN dan warga sekitar sutet agar mendapat kehidupan yang lebih layak nantinya. Kelima, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengetahui efek kronis dari gelombang elektromagnetik, saluran udara, tegangan ekstra tinggi terhadap kekebalan tubuh manusia. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Ayunda Arum. Di sini saya akan menjelaskan bab 5 dan bab 6. Bab 5 tentang pembahasan dan bab 6 tentang kesimpulan dan saran. Bab 5 pembahasan bahwa penduduk yang tinggal dan terpapar oleh gelombang elektromagnetik sutet dalam radius 15 meter dari poros utama sutet lebih cemas daripada penduduk yang tidak terpapar oleh gelombang elektromagnetik sutet atau tinggal di luar radius 15 meter dari poros utama sutet. Faktor-faktor penyebab kecemasan pada penduduk yang tinggal dan terpapar oleh gelombang elektromagnetik sutet dalam radius 15 meter dari poros utama sutet. Pada penelitian ini dapat dikendalikan diantaranya adalah
1. Manusia, yaitu individu itu sendiri. 2. Jenis kelamin. 3. Tingkat pendidikan. Dan 4. Riwayat medis. Sedangkan di dalam penelitian ini masih banyak faktor yang mempengaruhi kecemasan yang tidak dapat dikendalikan, diantaranya adalah 1. Kepribadian, 2. Keadaan sosial ekonomi, 3. Intelektual. Secara teoritis, medan listrik dan medan elektromagnetik memiliki potensi gangguan kesehatan apabila seseorang terpapar oleh medan listrik dan medan magnet listrik yang melampaui nilai ambang batas paparan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penduduk yang terpapar gelombang elektromagnetik sutet atau yang tinggal di dalam radius 15 meter dari poros utama sutet lebih cemas dan terganggu kesehatannya daripada penduduk yang tidak terpapar gelombang elektromagnetik sutet atau yang tinggal di luar radius 15 meter dari poros utama sutet. Saran pertama, hendaknya warga memilih tempat tinggal yang berjarak lebih dari 15 meter dari poros utama sutet. Kedua, bagi penduduk yang tinggal di bawah sutet, hendaknya lebih waspada. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.